Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Setelah bersyukur pada Allah dan berselawat salam kepada Nabi Muhammad SAW, dalam kesempatan ini saya ingin menanggapi dengar pendapat DPR sama Menteri Agama. Di situ muncul wacana perlunya sertifikasi para dai. Saya kira tidak perlu sertifikasi para dai itu, karena ini membungkam setiap orang untuk berdakwah, sehingga tidak bisa bebas leluasa menyampaikan kalam Allah walau ayatan di tengah masyarakat. Persoalan adanya kesalahan beberapa dai itu kan oknum. Misalnya ceramah-ceramah yang mengandung halusinasi, khurafat yang tidak membebaskan, tidak mencerahkan, hanya menceritakan para leluhurnya yang tidak menguatkan syariat. Kalau menceritakan leluhurnya yang menguatkan syariat tidak apa-apa. Kisah para wali, kisah para ulama yang menguatkan syariat tidak apa-apa. Tapi kalau yang mengarah ke halusinasi, ke khurafat, ini harus ditegur, diingatkan. Sekali dua kali mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau kemudian terjadi pembiasaan, pembiaran, berkembang luas khurafat-khurafat, halusinasi di tengah masyarakat seperti yang dilakukan oleh bocil-bocil klan Ba'alwi, nah itu ya harus ditegur. Tapi tidak perlu harus mengeluarkan sertifikasi penceramah. Karena sertifikasi penceramah ini nanti malah menghegemoni. Sementara dakwah itu kan kewajiban bagi seluruh umat manusia, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya maupun untuk masyarakat. Kalau setiap dai harus tersertifikasi, nanti membungkam, memberi pembatasan, tidak memberikan keleluasaan bagaimana masyarakat ini melakukan diskursus secara bebas, merdeka, untuk saling merefleksikan pandangan, pikiran, dan bahkan gerakan. Selama masih dalam koridor, saya kira tidak apa-apa. Bahkan diskursus nasab ini pun bagi saya sesuatu yang bisa dipahami dari beberapa perspektif. Kalau perspektif saya sebagai pendidik, ini sesuatu yang menjadi ruang kesempatan untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagi kepolisian bisa menyiapkan diri, memberikan kontrol dalam ruang diskursus yang sekiranya di sana melanggar aturan-aturan main yang sudah ditetapkan oleh negara. Bagi Kemenak
bisa memberikan penguatan dengan menerbitkan beberapa buku yang bisa memberikan pembebasan, mencerahkan untuk perbandingan dalam diskursus kenasaban ini. Bagi MUI tegas mana yang sekiranya berdampak mudarat untuk umat beragama, mana yang berdampak maslahah, memiliki dampak positif kemaslahatan kepada umat, bisa memberikan klarifikasi atau fatwa atau apalah istilahnya yang sama-sama untuk menguatkan pencerahan di tengah masyarakat. Jadi pada prinsipnya dengar pendapat DPR dan Kemenak, dalam konteks ini Menteri Agama, itu bagus, tapi perlu diarahkan pada penguatan proses pencerahan, pembebasan, dan sekaligus memberikan peringatan atau bahkan teguran mereka yang betul-betul sudah berada di luar rel atau koridor keberagamaan karena melanggar, merusak pembebasan dan pencerahan dan mengarah kepada proses halusinasi atau bahkan rasisme. Ceramahnya hanya untuk menguatkan rasisme golongannya saja. Cerita-cerita, pernyataan-pernyataan yang tidak membebaskan, mencerahkan, bahkan mencoba membuat hegemoni baru dalam agama untuk kehendak kuasa yang menguntungkan kelompoknya sendiri atau klannya sendiri. Ini berbahaya. Ini harus dapat peringatan keras dari Kemenak, dari MUI, tanpa harus membuat sertifikasi dai. Sekali lagi, sertifikasi itu pembungkaman menurut saya. Justru tidak memberikan keleluasaan siapapun untuk bisa bebas berdakwah, membangun diskursus keberagamaan yang mencerahkan dan membebaskan. Itu saya kira respon kecil saya. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.